Shalom anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, Yesus. Oke, hari ini kita akan belajar tematik, masih di tema 6 tentang energi dan perubahannya. Dan hari ini Miss Rani akan menjelaskan kembali materi di subtema 3 tentang energi alternatif. Nah, simak penjelasan Miss Rani dengan baik ya. Energi alternatif adalah energi yang dapat digunakan untuk menggantikan energi yang lain. Energi alternatif biasanya mudah diperoleh karena tersedia di mana saja, murah, dan tidak dapat habis. Satu kelebihan energi alternatif yang tidak dimiliki oleh energi dari minyak bumi adalah ramah lingkungan. Energi alternatif biasanya tidak menghasilkan polusi. Nah, anak-anak hebat, dari mana kita dapat memperoleh energi alternatif? Nah, kita harus bersyukur karena Tuhan telah menciptakan alam dengan sumber energi yang berlimpah dan tidak akan habis meskipun terus-menerus digunakan. Matahari, angin, dan air merupakan sumber energi alternatif. Selain matahari, angin, dan air, panas bumi dan biomasa juga merupakan sumber energi alternatif. Matahari adalah sumber energi panas dan energi cahaya yang tersedia dalam jumlah banyak dan tidak akan pernah habis. Sinar matahari yang ditangkap oleh panel-panel surya dapat diubah menjadi listrik. Energi yang diperoleh dari matahari disebut energi surya. Angin adalah sumber energi gerak. Energi gerak pada angin sudah dimanfaatkan manusia sejak zaman dahulu. Para nelayan dan penjelajah dunia zaman dulu memanfaatkan angin untuk menggerakkan perahunya. Para nelayan di Indonesia memanfaatkan energi angin laut untuk menggerakkan kapal. Pemanfaatan energi angin di Indonesia lainnya juga terlihat dari didirikannya kincir angin raksasa di beberapa tempat di Nusantara sebagai media pembangkit tenaga listrik tenaga angin. Tetapi, tidak sembarang angin digunakan untuk dapat menjadi pembangkit tenaga listrik. Hanya angin dengan kecepatan di atas 12 km per jam hingga 20 km per jam yang digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik. Pembangkit listrik tenaga angin ini biasanya dibangun pada kawasan pantai atau pegunungan dengan intensitas angin yang tergolong tinggi. Di kawasan pesisir di Indonesia, selain digunakan untuk pembangkit tenaga listrik, energi angin juga digunakan sebagai penggerak baling-baling untuk penggerak pompa air. Manfaat angin sebagai energi alternatif juga dapat dirasakan di bidang pertanian. Terbukti pada beberapa kawasan pertanian di Indonesia telah menggunakan energi angin untuk sistem pengairan atau irigasi sawah, sehingga dapat memangkas biaya untuk irigasi. Pemanfaatan energi angin sangat dianjurkan karena energi ini tersedia langsung oleh alam dan tidak dapat habis. Selain itu, angin juga dimanfaatkan anak-anak bahkan orang dewasa ketika bermain layang-layang. Yang berikut air. Air memiliki sifat mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Hal ini berarti air merupakan sumber energi gerak. Energi gerak air sungai dapat dimanfaatkan untuk menghanyutkan kayu-kayu gelondongan yang ditebang di hutan ke tempat pemotongan dan penggilingan kayu yang letaknya di pinggir sungai. Di zaman modern saat ini, listrik sangat diperlukan untuk keperluan sehari-hari dalam kehidupan manusia. Manfaat listrik selain digunakan sebagai penerangan di malam hari, juga digunakan untuk alat-alat elektronik maupun perabot rumah tangga. Listrik juga digunakan dalam sebuah industri sebagai penggerak mesin-mesin. Kini sebuah perusahaan otomotif berlomba-lomba menciptakan sebuah kendaraan masa depan dengan bahan bakar yang ramah lingkungan. Salah satunya dengan menciptakan kendaraan dengan tenaga listrik. Di Indonesia masih terdapat wilayah atau daerah-daerah yang belum terjangkau oleh jaringan listrik PLN, sehingga masyarakat menggunakan genset sebagai alternatif. Penggunaan genset dinilai kurang efisien karena genset tidak ramah lingkungan. Suara yang ditimbulkan genset juga dapat menimbulkan kebisingan. Selain itu,
Genset membutuhkan bahan bakar minyak untuk bahan bakarnya dan perawatan mesinnya cukup mahal. Masyarakat yang tinggal di dekat air terjun dapat memanfaatkan air terjun sebagai salah satu pembangkit listrik tenaga air. Air terjun ini yang nantinya akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan tegangan energi listrik. Selain air terjun, masyarakat juga dapat memanfaatkan waduk, irigasi, ataupun sungai yang mengalir sebagai pembangkit listrik tenaga air. Semakin kuat air yang mengalir untuk menggerakkan turbin, maka tegangan listrik yang dihasilkan semakin besar, dan juga sebaliknya. Jika air yang mengalir lambat, gerak turbin juga akan lambat. Maka tegangan listrik yang didapat juga lemah. Turbin atau kincir berfungsi sebagai penggerak utama yang berputar langsung berhubungan dengan air sehingga dapat menggerakkan generator. Generator berfungsi untuk merubah energi mekanik menjadi energi listrik. Bisa menggunakan pompa air untuk membuat pembangkit listrik tenaga air yang berskala kecil. Yang berikut panas bumi. Panas bumi berasal dari dalam bumi. Bumi berbentuk bulat dan tersusun dari lapisan-lapisan. Lapisan paling dalam disebut lapisan inti bumi, terbentuk dari lapisan batuan panas. Di beberapa tempat, air tanah mengalir melewati lapisan batuan panas, sehingga air tanah tersebut akan mengalami penguapan akibat panas bumi yang mengakibatkan uap air memancar ke permukaan bumi. Uap air yang memancar ini disebut geyser. Geyser merupakan sumber energi panas yang sangat besar. Yang berikut tumbuhan dan hewan menghasilkan material yang disebut bahan bakar biomasa. Contohnya, kayu, kotoran ternak yang disebut biogas, dan biji jarak yang dikenal dengan biodiesel. Nah, anak-anak hebat, selain matahari, angin, air, panas bumi, dan biomasa, energi alternatif juga dapat kita peroleh dari briket. Nah, apa itu briket? Anak-anak bisa perhatikan teks yang ada di halaman 124. Briket adalah sebuah blok bahan yang dapat dibakar yang digunakan sebagai bahan bakar untuk memulai dan mempertahankan nyala api. Briket yang paling umum digunakan adalah briket batu bara, briket arang, briket gambut, dan briket biomasa. Briket menjadi energi alternatif karena bahan baku briket mudah didapat. Misalnya, briket biomasa yang mempunyai bahan baku dari limbah hasil pertanian. Penggunaan briket, terutama briket yang dihasilkan dari biomasa, dapat menggantikan penggunaan bahan bakar fosil. Briket dapat digunakan untuk menggantikan kayu bakar dan minyak tanah. Nah, anak-anak hebat, ada beberapa kelebihan dari briket batu bara. Yang pertama, menghemat bahan bakar. Yang kedua, daya tahan briket lebih lama. Yang ketiga, nyala bara lebih bersih. Yang keempat, tidak berbau dan berasap. Yang kelima, aman dan tidak meledak. Yang keenam, panas nyala bara relatif lebih tinggi. Yang ketujuh, tidak merubah rasa, bau, dan aroma makanan. Yang kedelapan, tidak beracun. Yang kesembilan, membuat ruangan dapur tetap bersih dan perabot dapur tidak hitam. Dan yang kesepuluh, abu bekas briket dapat dipakai sebagai abu pembersih dan alat pemadam briket. Nah, anak-anak hebat, itulah beberapa energi alternatif yang dapat kalian peroleh dan dapat kalian gunakan dengan tujuan untuk menggantikan bahan bakar minyak agar tidak cepat habis. Oke anak-anak, kita lanjut materi kita, yaitu kita akan menentukan lamanya suatu kegiatan menggunakan jam digital. Nah, anak-anak perlu ingat bahwa ada dua jenis jam ya, ada jam analog, ada jam digital. Nah, anak-anak bisa perhatikan buku tematik halaman 95. Anak-anak perhatikan kembali halaman 95, di sini ada gambar dua jenis jam. Nah, ini adalah jenis jam analog, ini adalah jenis jam digital. Nah, anak-anak hebat,
pada jam analog terdapat 12 angka ya. Terdapat 12 angka, lalu pada jam analog juga terdapat jarum jam. Jarum jam yang menunjukkan, jarum yang paling pendek menunjukkan jam, jarum yang panjang, yang tebal menunjukkan menit, dan jarum yang paling halus itu menunjukkan waktu detik. Nah, kalau pada jam analog terdapat 4 angka ya. Lalu di tengahnya dibatasi oleh titik 2. Nah, anak-anak perhatikan seperti ini. Pada jam analog terdapat 4 angka, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, di tengahnya dibatasi oleh titik 2. Nah, angka di depan titik 2 menunjukkan waktu jam, angka di belakang titik 2 menunjukkan waktu menit. Sekali lagi ya, angka di depan titik 2 menunjukkan jam, sedangkan angka di belakang titik 2 menunjukkan menit. Nah, anak-anak, pada jam digital juga, setelah jam 12 siang, jam berapa? Iya, hebat, jam 1, tapi tidak dimulai dengan 01, tapi dilanjutkan dengan angka 13 setelah jam 12 siang. Jam 12 siang berarti 12.00. Ya, ini jam 12 siang. Setelah jam 12 siang, itu jam 1 dilanjutkan dengan angka 13.00. Jadi 13.00 itu sama dengan jam 1 siang. 14.00 itu sama dengan jam 2 siang. 15.00 itu sama dengan jam 3 sore. 16.00 itu sama dengan jam 4 sore. 17.00 itu sama dengan jam 5 sore. 18.00 itu sama dengan jam 6 sore. 19.00 itu sama dengan jam 7 malam. 20.00 itu sama dengan jam 8 malam. Selanjutnya 21.00 itu sama dengan jam 9 malam. 22.00 itu sama dengan jam 10 malam. 23.00 itu sama dengan jam 11 malam. Dan setelah angka 23 dia akan kembali lagi ke 0000. Nah, kalau 0000 itu sama dengan jam 12 malam. Nah, setelah jam 12 malam baru dimulai lagi dengan 01.00 atau jam 1 malam. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan soal yang berkaitan dengan kita akan menghitung lamanya suatu kegiatan berlangsung menggunakan jam digital. Anak-anak perhatikan ya. Di sini misalnya sudah punya contoh waktu mulai belajar jam 8:15. Nah, waktu selesai belajar jam 9:05. Nah, kita akan menghitung berapa lama kegiatan belajar berlangsung. Nah, pada jam digital, untuk menyelesaikan soal ini kita akan melakukan pengurangan bersusun. Nah, kita mengurangi waktu selesai belajar dikurangi dengan waktu mulai belajar ya. Sekali lagi, waktu selesai belajar dikurangi waktu mulai belajar. Jadi jangan terbalik ya anak-anak. Nah, jadi 09:05 dikurangi 08:15. Nah, anak-anak perhatikan di sini ya. Pada jam digital, waktu menit dikurangi menit, waktu jam dikurangi jam. Sekali lagi ya. Waktu menit dikurangi menit, waktu jam dikurangi jam. Nah, anak-anak juga harus tahu bahwa angka yang di atas pada waktu menit, angka yang di atas jika lebih kecil dari angka yang di bawah tidak boleh langsung dikurangi ya. Sekali lagi, jika angka pada waktu menit, angka yang di atas lebih kecil dari angka yang di bawah, maka tidak boleh langsung dikurangi. Nah, harus apa? Harus pinjam 1 jam dari sini. Sekali lagi, jika angka yang di atas lebih kecil dari angka yang di bawah, maka harus pinjam 1 jam di sini ya. Nah, anak-anak harus ingat juga 1 jam itu sama dengan berapa menit? 1 jam sama dengan berapa menit? Iya, hebat. 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, sekarang kita pinjam 1 jam di sini karena 05 lebih kecil dari 15, jadi tidak bisa langsung dikurangi. Kita pinjam 1 jam dari sini. Nah, kalau kita pinjam 1 jam, ini 1 jam sama dengan 60 menit.
menit ya. Jadi ditambah 60. Jadi 60 ditambah 5 berapa? 65. Nah, sehingga di sini sudah kurang 1 jam. 9 kurang 1, iya hebat, 8. Nah, jadi di sini sudah berubah menjadi 65. Nah, tadinya waktu 09:05, sekarang sudah berubah menjadi 08:65. Nah, sekarang ini sudah menjadi 08:65 dikurangi 08:15. Nah, kalau sudah seperti ini baru bisa kita kurangi ya. Nah, sekarang 5 kurang 5 ya 0. 6 kurang 1 iya 5. 8 kurang 8 0. 0 kurang 0 0. Nah, ini sama dengan waktu 50 menit. Jadi lamanya kegiatan belajar berlangsung adalah 50 menit. Oke, anak-anak perhatikan contoh yang kedua di sini. Misalnya Edo mulai bermain pukul 15.30. Nah, kalau pukul 15 itu sama dengan jam berapa ya? Iya hebat, jam 3 sore. Berarti ini Edo bermain jam 3:30 ya, atau jam setengah 4 sore. Nah, Edo selesai bermain pukul 17.15. 17 itu sama dengan jam berapa? Iya hebat, jam 5 sore. Berarti Edo selesai bermain pukul 5:15. Nah, sekarang pertanyaannya berapa lama kegiatan berlangsung, berapa lama Edo bermain? Nah, kita kurangi waktu selesai bermain dengan waktu mulai bermain. Nah, sekarang 17 dikurangi 17:15 dikurangi 15:30. Nah, sekarang 15 dengan 30, 15 lebih kecil ya. Miss Rani sudah katakan tadi bahwa jika angka yang di atas lebih kecil dari angka yang di bawah, maka harus pinjam 1 jam dari sini ya. Jadi karena ini posisinya di menit, maka kita ubah 1 jam itu kita ubah ke waktu menit. Jadi 1 jam sama dengan berapa menit? Iya hebat, 60 menit. Jadi kita pinjam 1 jam di sini. 60 tambah 15. Nah, 60 ditambah 15 kita hitung sama-sama ya. 0 tambah 5, iya 5. 6 tambah 1, iya 7. Jadi 75 menit. Nah, di sini dia sudah berubah jadi 75 menit. Nah, di sini kita kurang 1 jam. Nah, coba kalau 7 dikurangi 1, iya sisa 6. Jadi yang tadinya waktunya 17.15 sekarang sudah berubah menjadi 16.75. Nah, sekarang sudah berubah menjadi 16.75 dikurangi 15.30. Nah, ini baru bisa dikurangi ya. 5 kurang 0, iya 5. 7 kurang 3, iya hebat 4. 6 kurang 5, iya hebat 1. 1 kurang 1 0. Nah, ini menempati waktu jam, ini menempati waktu menit. Berarti ini dibaca 1 jam lebih 45 menit. Jadi lamanya Edo bermain adalah 1 jam lebih 45 menit. Oke, seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk tugas kalian, tugas yang harus kalian kerjakan adalah yang pertama di halaman 98. Di halaman 98 kalian mengerjakan soal yang ada di tabel, soal nomor 9 dan nomor 10 saja. Sekali lagi, untuk tugas pertama kalian mengerjakan soal yang ada di halaman 98, soal nomor 9 dan nomor 10 saja. Tugas yang kedua
Sekali lagi tugas kalian yang kedua adalah kalian membaca teks percakapan yang ada di halaman 108 sampai halaman 109. Lalu kalian menjawab pertanyaan di bawahnya soal nomor 1 sampai nomor 3 ya. Oke anak-anak hebat, demikian materi kita hari ini. Tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.